Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya hormati pimpinan dan seluruh anggota, Pak Menteri beserta seluruh jajaran, Kepala BKN, yang saya hormati dan seluruh jajarannya. Saya ada 5 poin yang saya sampaikan di sini, Pak. Yang pertama adalah mengenai tenaga honorer. Sebetulnya sudah disinggung oleh Pak Mardhani tadi. Cuma saya mau mempertegas lagi satu hal, bahwa sampai hari ini kan data yang ada sama kita itu tenaga honorer masih sekitar 1,7 juta. Sementara dalam formasi 2024 itu yang akan diterima untuk P3K itu hanya sekitar 1 juta. Berarti kan masih ada sekitar 500-an ribu orang lagi. Sementara kita telah berjanji kepada para tenaga honorer sebelumnya bahwa itu semua akan diangkat dan mendapatkan NIP paling lambat tanggal 24 Desember 2024. Ini bagaimana kita menjelaskan ini nanti ke masyarakat dan bagaimana seperti kata Pak Mardhani tadi, roadmap penyelesaian mereka ini bagaimana? Apakah mereka ini akan dibiarkan terlunta-lunta begitu atau bagaimana? Ini kita perlu mendapatkan penjelasan, Pak. Dan perhatian yang serius saya kira. Saya paham bahwa mungkin hambatannya adalah tadi itu. Di daerah mungkin tidak mencukupi anggaran dan sebagainya. Saya setuju dengan Pak Menteri. Kita harus duduk bersama-sama dengan kementerian yang lain agar komitmen ini bisa kita selesaikan tepat waktu sebagaimana yang telah kita janjikan sebelumnya. Yang kedua, Pak, saya lihat mengenai prioritasi. Ini sepertinya tidak konsisten ini. Ya, karena di sini disebutkan pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan. Ini ditegaskan di sini secara berurutan. Yang pertama itu adalah guru yang lulus tahun 2021, D4 bidang pendidik tahun 2023. Artinya ini yang masa kerjanya itu masih antara 1 sampai 3 tahun. Padahal kita dari awal sudah mengatakan bahwa kita prioritaskan yang tenaga honorer dulu. Ya, tenaga honorer kategori 2 ini baru masuk di prioritas kedua. Tadi kawan-kawan sudah menyampaikan sebelumnya, tolong bagaimana supaya semua tenaga honorer 2 ini bisa mungkin harus sudah selesai. Yang mereka ini tidak lulus ini dulunya, tetapi mereka tidak beruntung seperti kata Pak Mardhani tadi ya. Jadi oleh karena itu prioritasi ini menurut saya harus dibalik ini, Pak Menteri. Ya, jadi kalau di sini disebutkan kok guru yang ini yang diprioritaskan, seharusnya menurut saya prioritas pertama itu adalah tenaga honorer kategori 2. Kemudian baru menyusul yang non ASN yang terdaftar di database, ASN, BKN, dan non ASN dan aktif mengajar di instansi pemerintah dan sekolah. Seharusnya sebagaimana kita sepakati sebelumnya, formasi umum itu hanya diberikan 20%, formasi pada honorer kita berikan 80%. Nah, ini kok sepertinya prioritasi ini terbalik dengan apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Aspek kedua yang ingin kami sampaikan adalah mengenai reciprocality daripada penempatan TNI Polri tadi itu. Sama dengan Pak Mardhani, kami ingin menyampaikan agar kiranya nanti itu penempatan TNI Polri ini benar-benar mengikuti sesuai dengan benar-benar asasnya adalah meritokrasi, profesionalisme yang transparan dan akuntabel. Ya, bukan karena pertimbangan-pertimbangan kekuasaan dan sebagainya. Ya, yang kedua tentunya adalah mengenai fungsi TNI Polri, kan mereka ini boleh dikata terlatih sebagai untuk keamanan dan pertahanan negara. Seyogianya prioritas penempatan mereka di aparatur sipil adalah tidak terlalu jauh dari penempatan-penempatan itu. Nah, sebaliknya bagaimana dengan ASN yang non TNI Polri, bagaimana penempatannya di instansi TNI dan Polri itu. Ini kita supaya fair, supaya adil, kita berharap ada resiprokalitas itu. Yang ketiga adalah mengenai manajemen talenta dan pemberhentian nih Pak Menteri. Ya, tadi disebutkan misalnya adalah pengenaan sanksi atau pemberhentian maupun penilaian daripada kinerja.
Ini sudah bagus bahwa sebelumnya penilaian 3 tahap, sekarang cukup 1 tahap, yaitu hanya langsung atasannya, atasan langsungnya. Ya, tetapi ini bagaimana kita menghindari atau meminimalkan faktor subjektivitas. Karena ini banyak juga di daerah terutama yang kita lihat bahwa orang yang tidak masuk-masuk pun DP3-nya bagus-bagus saja. Ya. Di sini kan tadi disebutkan kalau dia 2 tahun berturut-turut kurang, maka dia subjek untuk di-terminate. Kalau 3 tahun berturut-turut cukup saja, maka dia subjek untuk diberi warning lah, paling tidak. Nah, tetapi saya sepanjang saya pernah jadi bupati, ya mungkin Pak Menteri juga tahu lah itu ya. Kan kalau misalnya DP3 ini diisi, ya semuanya bagus Pak. Nggak pernah saya lihat yang ada dan cukup. Bahkan saya pernah memberikan cukup kepada salah seorang waktu itu. Saya diprotes, Pak ini nggak boleh Pak cukup. Loh kok nggak boleh? Kenapa tidak boleh? Karena dia bilang kalau cukup itu nanti dia nggak naik Pak. Loh, justru kan kita mau menilai benar nggak ini orang kerja. Justru kalau sepengetahuan saya dia ini jarang masuk. Ya tentu kita bikin cukup-cukupan aja gitu loh. Masih mending saya bikin cukup bukan kurang gitu ya. Tetapi itu mereka bilang nggak bisa Pak, nggak boleh itu begitu. Nah ini, nah aturan mainnya ini Pak Menteri mohon. Kalau misalnya tinggal 1 tahap sekarang, itu subjektivitas itu akan berperan cukup besar. Kita tahu di lapangan ya tahu sendirilah bagaimana kawan-kawan dan sebagainya baik dan sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat adalah mengenai data. Ini kan kita GovTech, arahnya kan government technology ya, semua data digitalisasi dan sebagainya. Tapi kita tahu ada kejadian nih, ya kalau nggak salah bulan Agustus yang lalu ya baru-baru aja ya, tanggal 10 tanggal yang data kita dihack besar-besaran itu. Nah bagaimana proteksinya ini ke depan ini untuk memastikan jangan sampai ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik gitu ya. Nah seluruh data kita, data ASN itu nanti masuk didigitalkan, itu akan rawan sekali diretas. Nah proteksinya, firewall-nya dan sebagainya, ini kira-kira seperti apa nanti akan diupayakan itu. Dan backup sistemnya, saya dengar kemarin itu ketika data kita hilang, katanya backup sistemnya nggak sempurna. Ya kita kalau kita ini pernah di swasta ini ya, di swasta itu kadang-kadang backupnya itu sampai 3 lapis Bapak. Backup 1 ditaruh di mana, backup 2 ditaruh di mana, backup 3 ditaruh di mana gitu. Nah ini bagaimana sistem pada data-data ini supaya tidak dihack dan juga tidak dimanfaatkan. Yang terakhir dari saya adalah mengenai pengelolaan dana jaminan hari tua Pak. Jaminan hari SN dan sebagainya ini bagaimana? Ini ada nggak pengaturannya di PP ini supaya Taspen atau apapun itu yang mengelola itu, ya jangan semena-mena juga menempatkan investasi itu di mana-mana. Pas nanti ASN itu sudah pensiun, nggak bisa bayar karena gagal investasi. Ya kita udah lihat nih banyak, mohon maaf. Ini Taspen ini kan tabungan asuransi pegawai namanya ya. Sekarang apa namanya? Masih tetap itu, masih tetap ya tabungan. Sekarang jadi pengelola dananya dan kurang tepat sasaran. Bahkan banyak yang jadi jebol dananya. Nah ini tolong ini menjadi perhatian dan kalau bisa ini tolong diatur juga di dalam PP ini. Ya, itu barangkali Pak Menteri. Yang lambat nulis pertanyaan saya, apakah draft PP ini memang sudah masuk di kita sekarang? Sudah masuk ya, berarti kita tinggal pelajari lagi. Saya kira itu dari saya pimpinan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.